Jangan lupa subscribe and like. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kucing, sahabat meow. Saya Dokter Hewanika, saya dari Dokter Kucing akan memberikan tips bagaimana sih cara merawat kucing yang baik dari mulai usia kecil sampai usia dewasa. Nah, penasaran kan bagaimana? Simak terus ya videonya sampai habis, jangan ada yang di skip ya. Terus jika ada pertanyaan atau mau request apa yang akan dibahas di video berikutnya, langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya, jangan sampai terlewatkan, oke? Yang pertama adalah usia. Jadi kamu harus perhatikan dan pastikan benar-benar usia dalam mengadopsi kitten itu sudah sesuai gitu. Jadi usia yang siap diadopsi itu adalah usia 3,5 bulan ke atas ya. Jangan adopsi di bawah usia itu karena sangat rentan, rawan sekali terjadinya sakit, bahkan sampai menyebabkan kematian atau resiko kematiannya tinggi ya. Apalagi yang kucingnya belum mendapatkan vaksinasi atau obat cacing lengkap. Lalu bagaimana dok kalau saya sudah terlanjur adopsi kucing di bawah usia 3 bulan? Apa yang harus saya lakukan? Nah, yang pertama, jangan buru-buru divaksinasi. Kamu harus berikan nutrisi yang lengkap sesuai dengan usianya ya. Kalau misalkan di bawah 3 bulan mungkin dia masih makan makanan basah atau makan makanan mom and baby cat ya. Dilihat aja giginya, kalau sudah mulai tumbuh dia bisa diselingin pakan kering mother and baby, juga bisa diselingi pakan basah ya gitu. Jangan diberikan pakan kitten yang lebih besar atau adult karena dia tidak kuat mengunyah karena giginya belum tumbuh sempurna. Nah, lalu jangan pindah-pindah tempat ya pet lover. Jadi kalau memang dia sudah berada di rumah kamu ya di situ aja, jangan dibawa ke rumah nenek kamu, ke rumah kakak kamu dan pokoknya bolak-balik itu jangan lah ya. Karena dia masih mengalami proses adaptasi lingkungan gitu. Mungkin tidak terlalu kelihatan dia stres lingkungan karena dia aktif ya. Kalau kucing kita tuh kan aktifnya bukan main. Jika dia mengalami adaptasi lingkungan, dia biasanya akan stres dan akan menurunkan nafsu makan dan juga menyebabkan dia imunitas tubuhnya turun, jadi gampang terkena penyakit. Begitu cat lover. Nah, saran dari saya, jika memang adopsinya sudah terlanjur di bawah usia 3 bulan, kamu harus pastikan itu tadi. Pertama, tunggu 2 minggu dari proses dia pindah tempat dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Kenapa 2 minggu? Karena di waktu 2 minggu ini jika memang dia terjadi resiko tertular virus atau penyakit lain, dia akan menimbulkan gejala di waktu 2 minggu ini. Tapi jika di waktu 2 minggu ini dia sehat-sehat aja, tidak ada keluhan apapun, nah kamu boleh lakukan vaksinasi atau obat cacing dulu. Kalau memang di tempat sebelumnya belum dilakukan obat cacing, sebaiknya kamu lakukan obat cacing terlebih dahulu ya. Nah, kalau misalkan sudah dilakukan obat cacing, seminggu kemudian kamu boleh vaksinasi. Jadi jangan langsung lakukan vaksinasi atau jangan langsung lakukan obat cacing. Kamu harus tunggu dulu waktu 2 minggu dari proses adaptasi atau pindah tempat lama ke tempat baru kamu lakukan obat cacing. Kemudian 1 minggu lagi kamu lakukan vaksinasi ya. Asalkan kucing kamu sehat ya, tidak ada keluhan. Nah, itu proses sistem yang biasanya saya pakai dan itu terbukti aman sih di kucing. Kalau kamu buru-buru malah khawatirnya dia masih adaptasi lingkungan, dia masih mengalami stres. Kalau stres dia imunnya pasti turun. Nah, kamu vaksinasi, wah wes pasti bisa jadi sakit kucing kamu gitu. Nah, setelah vaksinasi lalu apa yang harus dilakukan? Diulang lagi vaksinasi yang kedua, 1 bulan dari vaksinasi awal. Booster ya. Nah, banyak sekali cat lover di sana yang tidak mengulang booster, padahal booster ini sangat penting sekali. Kenapa? Itu sama halnya seperti kita melakukan vaksinasi COVID ya, itu kan harus diulang. Nah, pada saat diulang itu harapannya dia akan lebih kebal terhadap virus yang dimasukkan ke dalam tubuh kita gitu. Sama halnya seperti itu. Kucing kamu akan kebal terhadap virus yang sudah dimasukkan ke tubuhnya. Dari harapannya ketika divaksinasi ulang, kan vaksinasi pertama nih, kemudian 1 bulan lagi harus dilakukan vaksinasi ulang. Nah,
Kenapa 1 bulan lagi? Karena ini udah dilakukan penelitian pada saat bulan depan ini titer antibodi akan turun. Nah, waktu di booster dilakukan vaksinasi lagi, titer antibodi harapannya bisa naik lagi dan dia bisa mendapatkan kekebalan yang bagus terhadap virus yang telah dimasukkan ke tubuh kucing kamu. Gitu cat lover. Jadi jangan meremehkan booster ya, atau meremehkan vaksinasi ulang. Karena itu bermanfaat banget buat terbentuknya kekebalan tubuh. Kalau cuma 1 kali itu saya rasa masih belum cukup deh. Nah, kemudian baru diulang lagi vaksinasi di tahun berikutnya, atau bisa diulang lagi sebulan lagi jika memang antibodinya mau lebih bagus lagi gitu. Baru kemudian 1 tahun lagi gitu cat lover. Untuk obat cacing gimana? Nah, obat cacing untuk pencegahan bisa dilakukan setiap 1 bulan sekali ya, karena Indonesia termasuk daerah yang tropis. Jadi Indonesia ini termasuk daerah tropis, maka dari itu dilakukan preventif 1 bulan sekali. Dan kalau misalkan dia kitten kamu atau kucing kamu terinfeksi parasit cacing, maka akan dilakukan pengulangan obat cacing lagi. Nah, itu nanti kamu bisa konsultasikan ke dokter hewan kamu ya, cat lover. Jadi jangan meremehkan kalau memang hewan kamu terinfeksi parasit cacing, itu ada proses pengulangannya. Jadi pengobatannya harus dilakukan beberapa hari sekali, begitu sampai benar-benar hewan kamu sembuh dan tidak terinfeksi cacing lagi. Nah, pastikan ya itu kalian dapatkan, karena cacing di kucing ini bisa juga menular ke manusia loh kayak lover ya. Bagi kamu yang sering gendong-gendong kucing kamu, nah itu kamu nggak boleh meremehkan pemberian obat cacing ya, karena cacing di kucing itu bisa menular ke manusia. Oke? Nah, saran saya mengadopsi kucing sebaiknya di usia 3 bulan atau sudah mendapatkan vaksinasi lengkap. Nah, gimana taunya kita kalau kucing tersebut sudah mendapatkan vaksinasi? Dia pasti akan dapat buku seperti ini, cat lover. Nah, di sini ada yang namanya buku vaksinasi ya. Jadi di sini ada nama, ada data-data yang bisa diisi. Terus di sini pasti ada stempel dokter hewan. Sebentar saya lihatkan ya. Seperti ini. Nah, di sini pasti ada stempel tanda tangan dokter hewan, nama, dan juga pasti ada yang dicentang vaksinasi apa yang diberikan. Nah, kalau dia sudah mendapatkan vaksinasi lengkap sampai 2 kali, kemudian boleh nggak langsung dibawa? Jangan dong pet lover. Jadi harus menunggu masa inkubasi vaksinasi tersebut, yaitu 2 minggu ya. Ingat-ingat ya, 2 minggu baru boleh dibawa atau diadopsi atau pindah tempat ke tempat adopter yang baru gitu. Nah, sebelum mendapatkan vaksinasi, pastikan kucing kamu sudah mendapatkan obat cacing lengkap. Jadi obat cacing bisa diberikan mulai usia 6 minggu gitu, udah bisa diberikan obat cacing. Nah, untuk berat badannya berapa yang boleh diberikan? Berat badan 1 kilo, di bawah 1 kilo juga bisa, asalkan usia 6 minggu sudah boleh diberikan obat cacing ya. Lalu untuk vaksinasi, jaraknya bisa langsung diberikan nggak setelah obat cacing? Jangan ya, harus nunggu 2 minggu dari obat cacing baru lakukan vaksinasi. Karena vaksinasi dimulai di usia 8 minggu, kemudian diulang lagi di usia 12 minggu, kemudian diulang lagi di usia 16 minggu, lalu 1 tahun sekali gitu. Nah, karena saya sering ya cat lover, sering mendapatkan pasien yang dimana dia masih usia 1 bulan atau 2 bulan. Sebenarnya itu usia yang belum layak diadopsi gitu, meskipun kamu dikasih oleh owner sebelumnya, tapi pastikan dia sudah cukup umur ya, paling tidak dia sudah bisa makan sendiri dan sudah mandiri gitu. Kalau usia di bawah 2 bulan, 3 bulan, saran saya sih jangan dibawa dulu, biarkan dia mendapatkan asupan nutrisi dari induknya terlebih dahulu. Nah, banyak sekali teman-teman yang karena melihat kucingnya lucu-lucu pada saat usia 2 bulan, 1 bulan pengen segera dibawa. Nah, itu saya sarankan jangan ya, karena dia masih memiliki imun yang sangat rendah, jadi dia masih sangat rentan terhadap penyakit. Biasanya yang paling banyak terjadi di kitten usia di bawah 3 bulan itu adalah kembung, diare, muntah, seperti itu. Nah, kalau sudah kembung itu akan sangat susah sekali penanganannya cat lover itu. Dan saran saya
kalau misalkan sudah terlanjur, berikan lingkungan yang hangat gitu. Kalau bisa di kandang saja dulu dan berikan lampu seperti lampu kuning ya, yang 5 watt gitu, dicantolkan ke kandangnya seperti itu. Nah, biar dia mendapatkan suhu yang hangat gitu. Jangan ditaruh di tempat ruangan yang banyak angin, pet lover, karena bisa meningkatkan risiko kembung juga. Nah, kalau kembungnya sudah parah, dia juga bisa meningkatkan risiko kematian juga loh. Kasihan ya kalau misalkan hal itu terjadi. Sebaiknya sih hindari mengadopsi kucing di bawah umur 3 bulan begitu. Lalu untuk asupan nutrisi seperti apa ya? Jadi di usia kitten 1 bulan itu masih full tergantung dengan induknya ya. Jadi dia masih minum ASI, dan usia 3 minggu sampai 4 minggu dia biasanya mulai belajar makan sedikit-sedikit. Coba aja dengan makan basah seperti mother and baby yang kaleng seperti ini. Diberikan pakan mother and baby dry food. Jadi biasanya saya menyarankan induknya diganti pakan mother and baby seperti ini. Dan itu nanti bisa menimbulkan rasa ingin tahu kittennya kan. Jadi perlahan-lahan dia akan bisa makan sendiri di mangkok mamanya gitu. Nah, untuk usia 3 bulan sudah mulai bisa diganti pakan yang untuk kitten gitu, cat lover. Jadi kitten ada 2 tahap ya, ada yang untuk menggemukkan dan ada yang untuk memanjangkan bulu. Kalau memang dia kucing ras Persian, itu kan dia perlu juga asupan nutrisi untuk memanjangkan bulu ya. Jadi nanti di usia 4 bulan dia bisa ganti pakan kitten yang untuk memanjangkan bulu gitu. Lalu ganti pakan lagi sesuai usia kapan lagi tuh Bu Dokter? Jadi di usia 1 tahun ya cat lover udah mulai bisa diganti pakan adult yang untuk dewasa gitu. Jangan sampai salah ya penggunaan pakan menurut usianya, karena kalau misalkan kucing kitten atau dikasih pakan adult atau kucing adult dikasih pakan kitten, itu bisa meningkatkan resiko gastroenteritis atau infeksi lambung dan juga usus. Oh ya, satu lagi, banyak sekali di luar sana cat lover yang sering memberikan susu untuk kucing kesayangannya. Nah, itu boleh nggak sih? Sebenarnya kucing tersebut mempunyai intoleran terhadap laktosa ya cat lover. Jadi susu manusia itu mempunyai kadar laktosa yang tinggi sehingga dia tidak bisa diserap oleh lambung dan usus kucing gitu. Nah, itu bisa meningkatkan resiko diare. Nah, sebaiknya hal itu dihindari kecuali kalau memang cat lover memberikan susu khusus kucing. Kan banyak sekali nih yang dijual di sana ya, susu khusus kucing dari harga yang paling murah sampai harga yang standar dan sampai harga yang paling tinggi. Nah, semakin baik kualitasnya, harganya pun akan mengikuti semakin tinggi juga gitu. Lalu bagaimana ya caranya pemberian susu yang baik untuk kucing di bawah usia 1 bulan? Nah, kalau memang dia punya induk yang bisa menyusui, saran saya tidak perlu diberikan susu tambahan kecuali jika anaknya lebih dari 3 ekor dan tidak bisa mendapatkan asupan nutrisi dari induknya, atau mungkin induknya pasca operasi sesar. Nah, itu biasanya di 2 hari pertama induknya masih masa pemulihan ya, masih belum benar-benar 100% dia pulih atau pengaruh obat biusnya benar-benar hilang. Nah, itu biasanya boleh diberikan susu tambahan seperti susu yang saya bicarakan tadi, seperti susu yang khusus untuk kucing. Jangan diberikan susu bir brand atau susu untuk manusia. Nah, itu salah kaprah ya cat lover, bisa menyebabkan resiko diare. Nah, kemudian bagaimana pemberiannya? Tergantung susu yang kamu berikan ya cat lover, di kemasannya pasti ada cara peraturannya. Biasanya saya memberikan susu tersebut 2-4 ml untuk sekali minum dalam jangka waktu 2-3 jam sekali gitu ya untuk yang baru lahir. Nah, semakin dia bertambah usia, nah semakin banyak juga yang bisa diberikan, tapi jaraknya semakin lama. Misalkan yang baru lahir 2-3 jam sekali, kemudian yang umur 1 bulan itu bisa berapa kali aja sehari begitu.
Nah, kalau misalkan dia sudah usia 3 bulan, dia sudah pokoknya udah mulai keluar gigi, saran saya sih sudah tidak perlu didot ya. Bisa diberikan di mangkok aja, nanti dia akan jilat-jilat sendiri, akan minum sendiri. Lalu apakah usia 1 bulan, 2 bulan udah boleh mandi, dokter? Nah, sering pertanyaan seperti itu ya. Menurut saya boleh, asalkan penggunaan air hangat harus tepat, jadi harus anget-anget kukuh ya. Dan kalau bisa jangan menggunakan pet dryer yang suaranya keras, pakai aja yang seperti hair dryer tapi kecepatannya juga rendah, misalkan pakai kecepatan 1 atau 2 gitu. Jangan pakai kecepatan maksimum ya, nanti dia pasti akan stres. Dan satu lagi, kalau bisa digendong aja, jadi kepalanya jangan menghadap ke hair dryer, nanti dia pasti akan lompat-lompat gitu. Jadi kalau digendong kan dia sudah bisa pelan-pelan gitu loh, dia bisa tenang gitu. Oke, cukup sekian ya, dan perlu diperhatikan lagi ya tips dan trik saya kali ini. Perlu diingat-ingat bahwa jangan mengadopsi kucing di bawah usia 3 bulan yang masih belum cukup umur, dan pastikan dia sudah mendapatkan obat cacing lengkap dan juga vaksinasi lengkap. Dan jangan bawa kucing kamu sebelum 2 minggu masa inkubasi vaksinasi. Kemudian pastikan kucing yang mau kamu adopsi itu sehat ya. Cukup sekian dari saya, Dokter Rika. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Lucu banget, aku mau adopsi dia. Wah, lucu banget, aku mau adopsi ini aja. Aku bawa pulang ya.